gemar menabung agar kelak hidupnya senang. Kepada seluruh peserta yang telah bergabung, kami ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang saya ucapkan yang terhormat Mendikbudristek Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Yang kami hormati Bapak E. Aminuddin Aziz selaku Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Peserta Lomba Dongeng bagi Disabilitas Netra, peserta Lomba Cerdas Mengulas Buku, dan peserta Festival Handai Indonesia. Selamat datang dalam acara perayaan Bulan Bahasa dan Sastra bersama Mendikbudristek dengan tema Berbahasa Sehat, Indonesia Tangguh. Sejak tahun 1980, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan bulan Oktober sebagai bulan bahasa yang menjadi pusat seluruh kegiatan kebahasaan di Indonesia. Namun karena makin besarnya perhatian dan luasnya cakupan kegiatan hingga meliputi kegiatan kesastraan, maka sejak tahun 1989, kegiatan Bulan Bahasa dikembangkan menjadi Bulan Bahasa dan Sastra atau BBS. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Widya Saputra yang akan memandu acara pada hari ini. Dan sepanjang acara saya izin tetap melakukan atau mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Sahabat Bahasa, hari ini merupakan puncak acara dari berbagai kegiatan aktivitas pelaksanaan perayaan Bulan Bahasa dan Sastra di tahun 2021. Rangkaian kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra merupakan ajang berkarya dan berekspresi, ajang peningkatan kualitas berbahasa Indonesia, ajang perlombaan bagi masyarakat sekaligus ajang berdiskusi. Beragam pihak terlibat dalam rangkaian kegiatan perayaan Bulan Bahasa dan Sastra tahun ini, mulai dari ekosistem pendidikan, insan dan komunitas pegiat, serta pemerhati bahasa dan sastra, lembaga bahasa dan sastra, masyarakat umum, bahkan sampai dengan orang asing yang berada di luar negeri. Perayaan Bulan Bahasa dan Sastra merupakan manifestasi dari gerakan dan pemikiran visioner para pemuda di tahun 1928. Pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, lagu Indonesia Raya pertama kali dibawakan dengan alat musik biola, dan untuk mengenangnya sekaligus juga memulai kegiatan hari ini, para hadirin, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahasa menunjukkan siapa diri kita. Tantangan kehidupan berbangsa kini menjadi sangat besar, terutama di tengah masa pandemi COVID-19. Berbagai konflik dalam penggunaan bahasa yang tidak tepat hadir di media sosial. Dengan mengusung tema Berbahasa Sehat Indonesia Tangguh, pelaksanaan perayaan Bulan Bahasa dan Sastra pada tahun ini diharapkan mampu menginspirasi dan menghadirkan semangat masyarakat
untuk berbahasa secara sehat, sehingga mewujudkan Indonesia yang tangguh. Oleh karena itu, para hadirin dan juga adik-adik sekalian, mari kita dengarkan laporan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, Bapak E. Aminuddin Aziz. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pewara tadi telah mengantarkan kegiatan ini dengan pantun. Kayaknya boleh kan kalau saya ikut berpantun juga. Raja Ali Haji Pujangganan Agung, Gurindam 12 Sang Mahakarya, bahasa Indonesia selalu dijunjung sebagai tengara dan jati diri bangsa. Yang terhormat, Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang kami hormati para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikbudristek, para atasé pendidikan, para pegiat bahasa dan sastra, para guru, para tamu undangan, dan yang kami banggakan anak-anakku, adik-adik, siswa, dan para handai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ucapan syukur alhamdulillah marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya pada sore hari ini kita bersama dapat menghadiri perayaan Bulan Bahasa dan Sastra 2021 bersama Mendikbudristek RI Bapak Nadiem Anwar Makarim. Izinkan saya secara ringkas melaporkan tentang perayaan Bulan Bahasa dan Sastra 2021 ini. Acara ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memperingati Sumpah Pemuda 1928 dan mengembangkan semangat tersebut dalam konteks kekinian. Bulan Bahasa dan Sastra dilaksanakan dalam berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang dapat dikategorikan ke dalam kegiatan apresiasi, kompetisi, diskusi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Semua kegiatan tersebut melibatkan semua lapisan masyarakat dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai kepada masyarakat umum. Kegiatan juga dilakukan untuk putra-putri kita yang awas atau yang berkebutuhan khusus, baik di Indonesia maupun di luar negeri, bagi para handai Indonesia. Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini telah hadir peserta yang mewakili perayaan Bulan Bahasa dan Sastra 2021 dari berbagai kegiatan. Telah hadir anak-anak dan siswa kita yang cerdas mengulas buku. Mereka tidak hanya membaca, tetapi juga telah memiliki kemampuan berpikir kritis dan mampu mengulas isinya dengan baik sekali. Mereka ini terbagi ke dalam 3 jenjang pengulas, tingkat PAUD, tingkat SD kelas rendah, dan SD kelas tinggi. Hadir pula putra-putri kita dari tingkat SMP yang mengikuti lomba mendongeng bagi disabilitas netra. Mereka akan menunjukkan semangat dan talenta mereka dalam mendongeng. Bagi anak-anak kita pencinta buku ini, atas inisiatif Mas Menteri, kita telah menyediakan ratusan bahkan ribuan buku bacaan menarik yang sesuai dengan karakter dan kesukaan anak-anak itu, yang sumber bukunya berasal dari berbagai belahan dunia dan dari seantero Nusantara. Dan yang tak kalah penting adalah bahwa peringatan Sumpah Pemuda kali ini juga diikuti oleh para handai yang berada di luar negeri. Mereka merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri. Para pembelajar asing ini mengikuti kegiatan Festival Handai Indonesia dan pada kesempatan ini juga akan membagikan pengalaman mereka dalam belajar bahasa Indonesia dan mengikuti festival ini. Kemeriahan, semangat, dan perayaan ini kami harapkan dapat mendukung program Merdeka Belajar kita. Kita mengajak adik-adik kita untuk belajar dan bersikap sesuai dengan kesukaan mereka, sesuai dengan kecintaan mereka, sesuai dengan ketertarikan mereka, serta latar belakang mereka masing-masing, sehingga potensi mereka dapat berkembang dan tumbuh secara alami sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Sesuai pula dengan tema Bulan Bahasa tahun ini, Berbahasa Sehat, Indonesia Tangguh. Tentu tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sangat tulus kepada semua peserta dan semua pihak yang telah turut merayakan Bulan Bahasa dan Sastra tahun ini. Untuk itu, mohon perkenan Pak Menteri untuk memberikan pesan positif dan pencerahan kepada adik-adik yang hadir, yang mewakili semua peserta perayaan Bulan Bahasa dan Sastra, serta masyarakat luas dalam perayaan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021 ini. Terima kasih atas perhatian hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Walia Cahyani, kelas 9A, sekolah di SLBN Citerep Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Pada
kesempatan kali ini, saya akan membawakan dongeng yang berjudul Situ Bagendit. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, di sebuah desa yang tanahnya sangat subur. Di sana, hiduplah seorang tengkulak kaya, tetapi dia sangat sombong dan congkak. Dia adalah Nyai Endit. Nyai Endit adalah seorang tengkulak yang kaya, memiliki rumah mewah, dan mempunyai lumbung padi yang luas. Seluruh petani harus menjual padi kepada Nyai Endit dengan harga yang murah. Tetapi, para petani harus membeli padi kepada Nyai Endit dengan harga yang mahal. Pada suatu hari yang begitu terik, datang seorang nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk tengah menatap penduduk dengan rasa iba. Ia pun pergi ke rumah Nyai Endit. Nyai Endit! Nyai Endit! Nyai Endit! Hei! Ada apa ini? Berisik sekali! Nenek tua! Kenapa kau ada di sini? Nyai Endit! Saya datang ke sini hanya untuk meminta sedikit makanan. Hei, nenek tua! Kalau kamu makan, pergi beli sendiri. Jangan kesini. Pergi sana. Sang nenek pun marah. Dia tidak mau diperlakukan seperti itu. Hei, Nyai Endit! Engkau sungguh keterlaluan. Aku datang ke sini untuk memberikan hukuman kepadamu. Hah? Kau akan memberikan hukuman padaku? Hahaha. Hei, nenek tua! Cepat kau pergi dari sini. Sang nenek pun kemudian menancapkan tongkatnya. Hei, Nyai Endit! Coba cabutlah tongkat ini. Hah? Hanya mencabut tongkat saja? Walah, aku pasti bisa. Lihat ini, nenek tua. Susah sekali. Susah sekali, Nek. Sang nenek pun tersenyum. Kemudian dia mencabut tongkat itu. Kemudian muncullah air. Hah? Air? Tidak! Tolong! Hartaku! Tolong! Banjir! Banjir! Nyai Endit pun terus berteriak. Tetapi semua telah terlambat. Nyai Endit dan hartanya pun kemudian tenggelam. Nah, teman-teman, di desa itu terbentuklah sebuah sungai yang sangat indah. Sampai sekarang, sungai itu dikenal dengan Situ Bagendit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada Ananda Heni Mulia Cahyani yang baru saja membawakan dongeng berjudul Situ Bagendit. Neng Heni Mulia Cahyani ini merupakan salah satu peserta lomba mendongeng bagi disabilitas netra tahun 2021. Di mana lomba mendongeng ini diikuti oleh 84 siswa penyandang disabilitas netra yang berasal dari sekolah luar biasa atau sekolah inklusi setingkat SMP di seluruh wilayah Indonesia. Para hadirin sekalian, pesatnya perkembangan teknologi informasi yang ditandai dengan maraknya perkembangan konten-konten sosial media di internet dan juga media hiburan lainnya kian merebut perhatian masyarakat, khususnya anak-anak. Kegiatan mendongeng yang dulu sering terdengar, sekarang sudah jarang dilakukan oleh para orang tua atau pihak-pihak lain kepada anak-anak. Padahal, jika dikaji secara mendalam, kegiatan mendongeng merupakan sarana untuk membangun keterikatan dua arah antara orang tua dan anak, guru dan murid, sesama teman, dan lain sebagainya. Kegiatan ini juga merupakan metode yang sangat ampuh dalam menumbuh kembangkan daya nalar, rasa ingin tahu dan kreativitas anak, serta merupakan suatu cara yang efektif untuk menambah minat baca kepada anak-anak. Nah, salah satu rangkaian kegiatan perayaan Bulan Bahasa dan Sastra tahun ini adalah Lomba Cerdas Mengulas Buku. Dan lomba ini telah diikuti oleh 278 peserta, terdiri dari 3 kategori jenjang pendidikan, yakni usia 3-6 tahun, usia 7-9 tahun, dan usia 10 hingga 12 tahun.
Dan pada kesempatan berbahagia kali ini, kita akan mengundang semua para pemenang dari setiap jenjang kategori lomba untuk berdialog langsung dengan Mendikbudristek. Namun, sebelum dialog antara Mas Menteri dan seluruh peserta terpilih dimulai, kita akan sama-sama nih menyaksikan pembacaan buku Petualangan Banyu ke Negeri Jauh langsung oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Silakan. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kali ini saya, Mas Menteri, akan membacakan sebuah buku yang berjudul Petualangan Banyu ke Negeri Jauh, yang ditulis oleh Sri Handayaningsih. Simak baik-baik ya. Banyu akan mengunjungi teman-teman di gunung. Matahari dan angin membantu Banyu sampai ke gunung. Oh, di manakah teman-teman? Mengapa tak ada pohon-pohon di gunung? Siapa yang telah menebangnya? Banyu menangis. Air matanya mengalir sangat deras. Banyu menjadi banjir bandang. Apa yang menghalanginya akan diterjang. Warga terkejut. Air bah tiba-tiba datang. Banyu terus berlari hingga ke kota. Ia mengalir melewati sungai. Banyu bertemu banyak sampah. Sampah tampak sedih. Seharusnya tempatnya bukan di sungai. Sungai meluap. Banyu membanjiri kota. Banyu takut saat melintasi perkampungan padat. Di saluran-saluran air banyak sampah menyumbat. Jalan Banyu jadi tersendat. Banyu tak bisa lewat. Beberapa waktu kemudian banjir surut. Namun sampah-sampah tak ikut hanyut. Sampah berserakan kibang-kibut. Aduh! Banyu terperangkap. Sampah botol bekas membuatnya. Berminggu-minggu Banyu menggenang di botol bekas. Di tubuhnya nyamuk-nyamuk bertelur sampai puas. Jentik-jentiknya berenang dengan bebas. Nyamuk-nyamuk menyerang warga. Warga terjangkit penyakit berbahaya. Demam berdarah merajalela. Hari ke hari korban terus bertambah. Semua warga jadi gundah. Akhirnya mereka sadar telah berbuat salah. Warga mulai membersihkan lingkungan. Saat itulah Banyu terbebas dari perangkap menjengkelkan. Banyu pulang ke laut dengan rasa lelah. Namun hatinya senang ia bisa kembali ke rumah. Waduh, pembacaan dongeng yang betul-betul sangat dirindukan. Mas Menteri, kita semua di sini langsung terpana dan juga kangen tentunya akan kegiatan dongeng-mendongeng ini. Dan langsung saja nih saya akan mengajak ada Adifa Kirana Rasyadah Utomo. Coba Adifa, sudah bisa mendengar suara saya Adifa? Ya Kak. Halo sayang, ini sama Mas Menteri nih. Ayo kamu mau nanya apa sama Mas Menteri? Barusan dengerin nggak dongengnya yang diceritain sama Mas Menteri? Mas Menteri selain suka baca buku ini, suka baca buku apa lagi? Adifa boleh tahu nggak? Siapa tahu nanti kalau Adifa baca buku jadi menteri juga kayak Mas Menteri. Silakan Mas Menteri. Makasih Adiwa, apa kabar? Iya, kalau Mas Menteri sih salah satu buku yang Mas Menteri paling suka itu buku Timun Mas. Sering Mas Menteri bacain ke putri-putri Mas Menteri.
Karena Mas Menteri suka ceritanya karena cerita mengenai gadis kecil, tapi dia punya keberanian yang luar biasa dan dia berhasil melarikan diri dari raksasa yang mengincar dia. Dengan segala kepandaian dia, dengan segala strategi-strategi dan trik-trik dia berhasil melarikan diri dari raksasa yang jahat. Makanya saya paling suka itu cerita. Karena putrinya menjadi sangat berani dan sangat kuat menghadapi hal-hal yang menakutkan. Tuh. Bacanya berapa kali? Wah, itu udah saya baca mungkin bisa puluhan kali, Adifa. Karena anak-anak saya, putri-putri saya mungkin seumur sama Adifa juga. Jadi mereka kepengen diulang-ulang terus. Gitu katanya Adifa, sering banget kamu juga pengen ya jadi putri yang kuat gitu ya, sama kayak cerita di Timun Mas ya. Luar biasa. Nah, Mas Menteri apa nih yang mau ditanyakan sama Adifa? Silahkan. Pengen tanya aja sama Adifa, bagaimana cerita Banyu tadi menurut Adifa? Ceritanya bagus. Ceritanya bagus. Adifa suka. Banyak hikmah yang bisa diambil, misalnya nggak boleh buang sampah sembarangan karena kita akan mengakibatkan banjir. Tokoh utamanya juga lucu, si Banyu matanya belok, gede, warnanya juga lucu. Dan apalagi ilustrasinya, warna ilustrasinya full color, gambar-gambarnya bagus. Jadi kamu senang banget ya sama cerita tadi ya, Banyu di Negeri yang Jauh ya. Mau bikin buku, Adifa mau sayang? Mau. Mau bikin buku. Oke, kita tunggu ya Mas Menteri, nanti karya-karya buku dari Adifa. Terima kasih sayang. Nanti Adifa kirim ke Mas Menteri ya bukunya ya. Ya. Terima kasih. Dadah Adifa. Dadah. Baik, berikutnya kita akan memperkenalkan Alika Raya Sakina Rafa. Alika, sudah bisa mendengar suara kita, Alika? Sudah, Kak. Oh udah, Alika juga nggak mau kalah nih sama Adifa. Mau nanya apa sama Mas Menteri? Silahkan sayang. Emang dari dulu Mas Menteri cita-citanya jadi menteri. Kalau mau jadi menteri harus banyak baca buku ya. Cita-cita Mas Menteri dari dulu emang jadi menteri katanya. Silahkan Mas Menteri. Aduh, makasih buat pertanyaannya Alika. Kalau waktu Mas Menteri masih kecil, belum ada cita-cita jadi menteri. Mas Menteri waktu kecil, cita-citanya itu macam-macam. Kepengen, waktu itu cita-citanya waktu masih kecil banget, kepengen bangun Lego terbesar yang pernah Mas Menteri lihat. Gitu. Jadi cita-citanya tuh macam-macam, agak aneh-aneh gitu cita-citanya. Pernah punya cita-cita punya kebun binatang sendiri gitu, dan nggak apa-apa gitu, imajinasi kita macam-macam. Tapi belum sempet sih cita-cita mau jadi menteri, tapi ya tiba-tiba jadi menteri. Jadi ya alhamdulillah, itu harus kita terima gitu, amanah seperti itu, tugas-tugas berat itu. Tapi dari kecil Mas Menteri itu selalu membaca. Itu hal yang nggak pernah Mas Menteri berhenti. Ya, dari umur, waktu itu Mas Menteri dari umur 4-5 tahun itu udah mulai baca, dan sampai sekarang Mas Menteri paling suka membaca. Karena dengan membaca itu, Mas Menteri senang. Membaca itu membuka dunia-dunia yang tadinya nggak ada di dalam benaknya Mas Menteri. Belajar mengenai dunia-dunia fantasi, dunia-dunia magic, ya, sulap, dunia-dunia binatang, dunia-dunia yang mungkin nggak ada di dunia kita, sekitar kita. Jadinya seru banget gitu untuk kita bisa hidup di dalam dunia-dunia lain, sehingga itu memberikan kita juga pandangan yang baru mengenai hidup kita. Kadang-kadang kita mungkin sedih, kadang-kadang kita mungkin marah, tapi kalau kita masuk ke dalam dunia-dunia imajinasi itu, Mas Menteri langsung seneng gitu. Kita bisa langsung mengalami kesenangan karakter-karakter dalam buku-buku itu. Jadi itu alasan kenapa buat saya membaca itu membuat saya lebih senang, lebih tenang, dan bisa menghadapi semua kesulitan yang ada di hidup. Tuh, jadi semua kesulitan dilupain katanya. Silakan Alika, gimana? Mas Menteri dapat saran dari Papa
papanya Alika. Oh, titip salam juga ya sama papanya ya. Titip salam. Papanya suka ngedongengin nggak Alika? Tadi kayak Mas Menteri kan ngedongengin bagus deh. Suka. Oh suka, iya. Nah habis gitu nih sekarang Mas Menteri, Alika juga mau membacakan, nggak mau kalah nih kayaknya. Ada buku yang katanya bukan salah laba-laba, bener ya Alika? Ya. Oke deh, yuk Mas Menteri, boleh ya kita sama-sama dengarkan Alika Raya Sakinah Rafa. Assalamualaikum. Alika mau mengulas buku yang berjudul Bukan Salah Laba-Laba yang nulis Kak Erawati Herwadani, ilustratornya Kak Firdaus Husaini, penerbitnya Badan Bahasa. Alika suka buku ini soalnya ada gambar anak perempuan sama laba-laba. Tapi Alika nggak suka laba-laba. Alika sukanya Spider-Man. Dan gambar dan warnanya bagus. Lihat gambarnya aja udah tahu apa ceritanya. Bukunya tipis, tulisannya sedikit. Tahu-tahu udah selesai aja aku bacanya. Kayaknya udah lebih dari 10 kali deh aku bacanya. Pas baca, kok aku bisa samaan ya kayak Naya. Naya tokoh di buku ini. Tapi kamu nggak takut sama laba-laba ya? Kamu senangnya Spider-Man katanya gitu ya? Ya, Oke deh. Jadi kamu tetap cinta baca ya sayang ya? ya. Cita-cita kamu jadi apa sih? Pengen tahu deh. Chef terkenal. Chef terkenal, waduh, pasti habis ini belajar masak semuanya. Makasih ya, Alika, Iya. atas rekomendasi buku mengulas loh, Mas Menteri, anak usia sekecil ini, luar biasa ya. Luar biasa. Tuh. Makasih buat ceritanya Alika, keren banget. Sama salam ya, sama salam buat bapaknya. Bilangin makasih buat terus ngedongengin Alika. Sama-sama Mas Menteri. Ih, sama-sama Mas Menteri. Oke, Alika dadah sayang, terima kasih ya. Nah selanjutnya nih Mas Menteri izin mengenalkan lagi, ada Silna Faradisa, usia 10 tahun. Silahkan nih Silna ingin membacakan rekomendasi buku kepada Mas Menteri. Ada judul bukunya 3 Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Ada Silna, silahkan Silna. Iya. Halo sayang. Kenapa nih kamu ngerekomendasiin buku ini? Karena saya suka sekali sama isinya. Isinya soal apa sih? Coba dikasih tahu sama Mas Menteri. Isinya ada 3 tokoh pahlawan yang memberi teladan yang baik. Boleh sedikit dibacakan gimana? Dalam buku ini ada 3 tokoh yang bernama Gamal, Sutarno, dan Kakek Sadiman. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras dan pantang menyerah dalam mewujudkan impiannya. Dengan semangat dan kegigihannya, akhirnya mereka sukses dan tercapai apa yang mereka cita-citakan, yaitu ingin selalu membantu sesamanya. Buku ini mengajarkan kita agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain dengan cara menuntut ilmu dan menjaga alam sekitar. Demikian ulasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Silna. Mas Menteri silahkan tanggapannya. Luar biasa, terima kasih banget untuk ceritanya Silna. Dan kayaknya resensi ini hebat banget. Kalau bisa nanti kasih Mas Menteri rekomendasi buku lain ya. Kayaknya saya harus nanya dulu nih sama Silna sebelum baca buku yang berikutnya. Kayaknya udah sering baca buku ini Silna. Nah buku yang Silna pilih itu luar biasa menginspirasi kita. Karena itu menginspirasi kita semua untuk berkontribusi kepada orang-orang di sekitar kita, membantu. Makanya Silna, semua program-program kita ini di kementerian itu pasti ada kata penggerak. Apa-apa penggerak gitu. Guru penggerak, ya kan? Murid penggerak, kepala sekolah penggerak gitu. Dan itu adalah tadi bukunya Silna adalah buku-buku mengenai penggerak. Orang-orang yang berani dan mau melakukan perbaikan di sekitar lingkungan mereka. Jadi itulah yang akan menginspirasi kita semua. Bayangin kalau semua orang melakukan sesuatu, walaupun kecil nggak apa-apa, tapi untuk memperbaiki lingkungan sekitar mereka.
bayangkan negeri kita bisa menjadi kemana, bisa sejauh mana kita bisa maju negeri ini. Gitu. Terima kasih Silna, hebat banget. Sama-sama. Terima kasih Silna, terima kasih Mas Menteri. Dan itu dia tadi semua dari peserta di tingkat PAUD dan juga SD. Kita akan lanjut lagi ke tingkat berikutnya ya. Terima kasih Silna, dadah. Dadah. Ya. Hari ini kita kehadiran para pemenang lomba dongeng bagi disabilitas netra yang akan juga langsung berdialog dengan Mas Menteri dan berbagi kisah inspiratifnya untuk kita semua. Yang pertama ini ada Heni Mulia Cahyani, Mas Menteri yang tadi membuka dongeng di acara ini, usia 18 tahun, asal sekolah SLBNA Citerup, Cimahi, Jawa Barat. Neng Heni, siang. Neng Heni, apa kabar Neng? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah berikutnya juga Mas Menteri ada Rifanli Rahmat Wicaksono, usia 14 tahun, asal SMPN 182 Jakarta Selatan. Oke. Rifan, sudah bisa mendengar suara kita? Sudah. Coba kita ke Rifan terlebih dahulu ya. Rifan, Ya. Rifan silakan nih langsung sama Mas Menteri, jarang-jarang kesempatan mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Menteri. Selamat sore. Saya ingin bertanya, seperti apa pesan Mas Menteri kepada teman-teman disabilitas netra di bulan bahasa ini? Terima kasih Rifan. Semangat adik-adik dan teman-teman disabilitas netra ini luar biasa menginspirasi kami semua untuk terus belajar, terus berprestasi di tengah beragam tantangan dan kesulitan yang dihadapi di masa pandemi ini. Jadi saya harap adik-adik, teman-teman tidak akan pernah patah semangat untuk menggapai cita-cita. Begitupun untuk teman-teman yang lain, marilah kita ciptakan lingkungan yang inklusif agar semua dari kita bisa belajar dengan baik tanpa ada diskriminasi. Sebab semua orang punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan diperlakukan dengan baik. Terima kasih Mas Rifan untuk menjadi inspirasi saya dan teman-teman kita di Kemendikbudristek. Begitu Rifan, terima kasih atas pertanyaannya. Coba kita akan mencoba kembali menghubungi Heni Mulia Cahyani. Neng Heni. Neng Heni boleh diceritain nggak nih pengalaman kemarin ikut lomba sama Mas Menteri langsung? Sok Neng, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Menteri. Selamat sore. Menurut saya kesan yang sangat menarik dalam mengikuti lomba adalah menjadi juara pertama. Karena menjadi juara tidaklah mudah. Kita harus rajin berlatih dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, terima kasih kepada Mas Menteri yang sudah memberikan kesempatan kaum disabilitas untuk mengikuti lomba ini. Oke, silakan Mas Menteri tanggapannya. Luar biasa pengalaman, dan tadi waktu Heni menceritakan dongeng itu luar biasa berkesannya kepada saya, terutama bisa mengganti suara-suara dari semua karakter dalam buku itu luar biasa. Jadi saya mengerti kenapa sampai juara 1 Heni menang. Selamat, luar biasa. Terima kasih. Selamat, Heni juga katanya sudah mendapatkan berbagai apresiasi ini Mas Menteri dari teman-teman yang juga mendukung. Terima kasih Neng Heni, Mas Rifan, terima kasih sudah bergabung ya. Sehat-sehat selalu semuanya. Ya. Dadah. Amin. Sampai jumpa. Dadah. Peserta tahun ini, Mas Menteri dan juga seluruh peserta diikuti oleh 166 peserta dari 30 negara di seluruh dunia. Dan pada hari ini kita kedatangan 2 orang perwakilan dari para peserta untuk berdialog langsung juga dengan Mas Menteri. Saya izinkan perkenalkan yang pertama ada Leon Walterman dari Jerman, mahasiswa. Hai Leon. Halo. Halo. Dan berikutnya ada Hanem El Husni Ahmed Muhammad Salah dari Mesir. Hai Hanem. Hai, halo. Halo, ladies first kali ya. Saya pengen ke Hanem terlebih dahulu. Hanem, apa nih yang mau disampaikan langsung sama Mas Menteri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini ada dua hal yang saya mau sampaikan tentang kesan dan pesan saya dalam mengikuti Lomba Festival Handai Indonesia ini. Poin yang pertama adalah ternyata kompetisi ini membantu saya dalam melatih bagaimana cara membaca puisi Indonesia yang benar sampai saya menjadi juara pertama di lomba berdeklamasi. Hal yang membantu saya untuk menambah pengalaman di bidang baru dalam bahasa Indonesia. Poin yang kedua adalah menurut saya kompetensi seperti ini merupakan salah satu faktor terpenting dalam perkembangan bahasa Indonesia khususnya bagi penutur asing seperti saya karena menjadi salah satu motivasi belajar bahasa Indonesia secara aktif. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan cinta saya kepada negara Indonesia termasuk bahasa budaya Indonesia. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika saya memilih judul tesis saya, ada beberapa profesor dari Mesir yang bilang, Hanim kamu harus menggantikan judulnya biar lebih bermanfaat lagi pada masyarakat Mesir. Tapi saya ingat kata profesor saya, pembimbing saya di UM, katanya bahwa tesis ini akan sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Indonesia, hal yang membuat saya tidak mengubah judul saya dan lanjut mengerjakannya biar membantu orang Indonesia yang saya sangat cintai dan sudah menerima saya selama 3 tahun di negaranya dan membuat saya tidak merasa jauh dari keluarga. Ini sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Hanim. Saya kaget loh Mas Menteri, ini fasih sekali ya berbahasa Indonesianya. Silakan Mas. Saya sangat kaget, saya sampai lupa Hanim ini dari Mesir tadi. saya luar biasa terkejutnya kelancaran dan fluensi daripada bahasanya Hanim, sungguh luar biasa. Mungkin Hanim lebih jago dari beberapa orang dari Indonesia yang pernah saya bicara di Indonesia, terus terang ya. Tapi saya ingin ucapkan apresiasi yang luar biasa sama teman-teman BIPA yang udah menjadi duta kita gitu loh. Karena Anda itu jadi panutan untuk kita semua. Anak-anak Indonesia yang melihat orang dari luar bisa berbahasa dengan begitu baik, itu malah merasa dirinya harus, wah saya harus meningkatkan lagi daya bahasa saya. Jadinya luar biasa bisa melihat teman-teman BIPA sangat semangat ya dengan budaya kita, dengan bahasa kita, dan juga untuk menjaga komunitas-komunitas di luar. Dan kami terus akan meningkatkan layanan kualitas BIPA ya, dengan memfasilitasi banyak sekali guru BIPA di berbagai macam negara, tentunya salah satunya Mesir, dan karena itu kolaborasi ini sangat penting buat kita. Jadi terima kasih sekali lagi karena udah menjadi duta kita. Anda bahasa Indonesianya luar biasa bagusnya, lancar. Benar-benar saya nggak tahu Anda terima kasih banyak. Terima kasih Mas Menteri dan juga terima kasih Hanim. Leon juga nggak mau kalah nih. Leon Walterman dari Jerman. Leon, silahkan apa yang ingin disampaikan? Selamat sore Mas Menteri. Sore. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menyampaikan 3 poin terkait kesan saya terhadap keikutsertaan Lomba Festival Handai. Pertama, Lomba Festival Handai menjadi pengganti untuk tidak bisa mengunjungi Indonesia selama wabah corona. Jadi lombanya memberikan platform untuk saya bisa mempelajari Indonesia dari jauh. Jadi walaupun secara fisik saya berada jauh, saya tetap merasa dekat dengan Indonesia karena berpartisipasi dan berkontribusi. Itu yang pertama. Yang kedua, Lomba Festival Handai memicu banyak proses kreatif dalam diri saya karena saya mendapatkan banyak inspirasi mempelajari budaya dan bahasa Indonesia dengan cara yang baru. Keberagaman jenis lomba dalam Lomba Festival Handai itu membuat saya mempertimbangkan lama saya mau kontribusi untuk jenis lomba yang mana dan kira-kira apa yang saya mau kontribusi. Jadi saya dapat banyak inspirasi mempelajari bahasa Indonesia dan budaya Indonesia dengan cara yang baru yang mungkin saya tidak dapatkan di kampus misalnya. Yang ketiga, Lomba Festival Handai sangat berkontribusi dalam memajukan kemampuan berbahasa Indonesia saya karena dalam proses menulis pidato, merekam video, mengeditnya, menyuntingnya, saya
menyadari banyak kesalahan penyebutan bahasa, dan justru dengan kesadaran itu saya bisa memperbaiki kesalahan itu dengan lebih mudah. Jadi ya, Lomba Festival Handai sangat berkontribusi dalam kemajuan kemampuan berbahasa Indonesia saya. Jadi ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, terima kasih Leon. Leon, kalau nggak dibuka nih kameranya, kita juga mengira ini orang asli Indonesia ya. Mas Menteri, silakan tanggapannya. Iya, terima kasih Leon. Ini merupakan, saya juga masih cukup terpukau dengan level bahasa Indonesia Leon. Dan nggak usah khawatir bahwa tantangan itu akan selalu ada. Saya pun waktu pertama kali menjadi menteri, itu di awal-awal harus berbicara dengan bahasa yang lebih baku dan benar, dengan berbagai macam kosakata yang jauh lebih rumit. Itu saya juga harus belajar lagi gitu. Jadinya bahkan kita di Indonesia pun juga masih belajar. Jadi jangan putus asa, tapi pencapaian bahasa Leon dari pembicaraan ini saja itu merupakan suatu hal yang sangat menginspirasi bagi saya, dan makanya kenapa program-program seperti Handai seperti ini harus terus kita tingkatkan gitu. Karena melalui Badan Bahasa ini kami mendorong agar pelajar itu bisa mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah dan juga menguasai bahasa asing kan jadinya. Tapi untuk melihat perspektif ini dari sudut pandang warga luar negeri, ini merupakan hal yang mungkin saya sampai merinding gitu setiap kali melihat orang dari luar negeri mau menguasai bahasa kita gitu. Dan tentunya itu adalah hal yang membuat budaya kita menarik bagi orang-orang di luar gitu. Dan bahasa Indonesia nggak pasti Leon sama Hanem tahu, pas kita udah mengerti bahasa Indonesia, itulah baru kita mengenal orang Indonesia. Cara untuk mengenal orang dari negara lain melalui bahasa itu adalah cara yang terbaik, karena baru kita masuk ke dalam budaya dia, baru kita masuk mengerti seperti apa menjadi orang Indonesia. Sama juga dengan bahasa asing buat kita. Jadi kita akan terus memperbesar program-program ini. Kita udah di tahun 2020 ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara ya. Lebih dari 72.000 pembelajar, ini luar biasa. Dan untuk tahun 2024 kami menargetkan 100.000 pembelajar BIPA. Jadinya program-program yang ada sekarang namanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini mendorong semua interaksi lintas budaya oleh pelajar. Jadi kita akan harapannya semua duta-duta kita yang keluar akan mendapatkan lebih banyak lagi pembelajar BIPA ke depannya. Terima kasih Leon, luar biasa bahasanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri, terima kasih Leon, terima kasih Hanim dan seluruh peserta Festival Handai Indonesia. Semoga pandeminya lekas beres ya, dan kita bisa langsung sama-sama bertemu dan juga berkunjung ke Indonesia. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Terima kasih kembali. Terima kasih. Ini sama-sama kita akan melihat sebuah kutipan yang sangat bagus. Dari kutipan tersebut bisa saya simpulkan bahwa keberhasilan mewujudkan pengutamaan bahasa dan sastra di Indonesia adalah keberhasilan semua bangsa Indonesia. Sebagai penghargaan atas partisipasi seluruh masyarakat, Mas Menteri akan menyampaikan pesannya kepada seluruh masyarakat. Mas Menteri, silahkan. Terima kasih atas obrolan dan diskusinya yang sangat menarik. Pada peringatan Bulan Bahasa dan Sastra ini, serta Sumpah Pemuda kali ini, saya ingin mengajak adik-adik semua untuk terus menyalakan semangat untuk mencintai dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai identitas kebangsaan. Selain itu, di era globalisasi seperti sekarang ini, generasi muda perlu memiliki kebinekaan global, nilai-nilai kebinekaan global, untuk dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dan membawa Indonesia maju di panggung internasional. Marilah kita semua menjadi pelajar Pancasila yang mencintai Indonesia dan menghargai keberagaman untuk mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri atas wejangannya. Lagi-lagi ya, Bulan Bahasa ini harus dirayakan. Perayaan Bulan Bahasa dan Sastra bersama Mendikbudristek, tema di siang hari ini berbahasa sehat Indonesia tangguh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Menteri dan juga kepada seluruh peserta. Terima kasih hatur nuhun Mas Menteri, seluruh peserta tadi, adik-adik kita semua yang sudah bergabung juga di perayaan Bulan Bahasa dan Sastra. Jangan lupa tadi kata Mas Menteri bahwa identitas bangsa itu adalah melalui bahasa.
Saya Widya Saputra, mewakili seluruh teman-teman yang bertugas undur pamit. Dan sebagai persembahan spesial, kami sudah memiliki sesuatu nih yang harus sama-sama kita saksikan. Seperti apa? Yuk kita lihat yuk. Selamat sore, Bapak Menteri serta tamu undangan. Perkenalkan, saya Mom Ratmono di Kamboja. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tuhan Jagakan Dia. Hanya dirimu yang ku cinta, takkan membuat aku jatuh cinta lagi. Aku merasa kau yang terbaik untuk diriku. Walau ku tahu kau tak sempurna, takkan membuat aku jauh darimu. Apa adanya, bukan tetap setia kepadamu. Tuhan jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi, setulus hatiku. Walau ku tahu kau tak sempurna, takkan membuat aku jauh darimu. Apa adanya, bukan tetap setia kepadamu. Oh, oh. Tuhan jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi, setulus hatiku. Tuhan jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi, setulus hatiku. Tuhan jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi, setulus hatiku. Terima kasih. Terima kasih Bang Ratmono, sahabat kita dari Kamboja, atas penutup yang manis di acara kali ini, peringatan Bulan Bahasa dan Sastra 2021. Waduh, semuanya buka kamera nih. Ayo silakan dada-dada sama Mas Menteri. Terima kasih semuanya. Mana nih? Oh loh, dibuka semuanya.
Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi, mengikuti kompetisi dan juga lomba di Bulan Bahasa dan Sastra 2021. Sama-sama kita selalu lestarikan bahasa dan sastra karena itu adalah identitas bangsa. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini. Salam sehat selalu. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Dadah. Airku tidak kulupakan, kan terkenal